Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni perubahan pemikiran. Dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pertobatan artinya sebuah perubahan kehidupan ke arah yang baik. Perubahan 180 derajat. Bukan 360. Kalau 360 balik lagi ya. Sama aja bohong kalau berbalik 360 derajat. Satu kali ada seorang teman yang saking bersemangatnya ketika dia bersaksi bagaimana dia berpaling kepada Allah dan hidup dalam pertobatan. Dia berkata dia berbalik 360 derajat. Ini artinya balik lagi di tempat yang sama. 180 derajat. Di mana kehidupan kita diubahkan dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang buruk menjadi baik, dari yang hidup di dalam dosa sekarang hidup di dalam kebenaran. Nah, perubahan atau pertobatan dapat terjadi di dalam hidup kita apabila terjadi perubahan pemikiran. Karena perubahan sikap, perubahan karakter selalu diawali dengan perubahan pemikiran. Nah, kata bertobat itu sendiri di dalam bahasa aslinya artinya perubahan pemikiran, yang kurang lebih pengertiannya pikiran seseorang diubahkan oleh kuasa daripada firman Tuhan itu sendiri. Sebab orang yang jauh dari Tuhan memiliki ciri khusus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang dimana Rasul Paulus memberikan ciri khas dari orang yang tidak mengenal Allah, yakni dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 8 mengatakan dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Jadi orang yang hidup jauh dari Tuhan memiliki pikiran yang sia-sia, memiliki pengertian yang gelap, pikirannya telah dikutuk. Sehingga untuk mengalami sebuah perubahan kehidupan, maka harus diawali dengan perubahan pikiran. Dan satu-satunya yang bisa merestorasikan, yang bisa memulihkan pikiran kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Sebab di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat, ia menusuk amat dalam. Jadi hanya firman yang dapat mengubahkan pola pikir setiap kita, yang dapat mengubahkan pikiran dan pengertian kita. Tanpa firman maka perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Maka penting bagi kita untuk menaruh perhatian terhadap firman, menaruh perhatian terhadap apa yang Allah sampaikan kepada kita, agar di sana di dalam hidup kita terjadi perubahan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang penabur yang pergi keluar dan menabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, kemudian datang burung-burung memakan semua benih tersebut. Dan Yesus memberikan pengertian bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan ini adalah gambaran dari orang yang mendengarkan firman, kemudian dia bahagia, bersuka cita pada saat menerima firman. Tetapi yang terjadi kemudian, karena dia tidak mengerti firman yang disampaikan, maka datanglah pencuri dan mencuri semua firman tersebut sehingga firman itu tidak bertumbuh dalam kehidupannya. Jadi ada orang yang kata Alkitab tidak mengalami perubahan pikiran, tidak mengalami pertumbuhan firman di dalam pikiran dan hatinya, karena dia tidak mengerti
firman yang disampaikan. Maka penting Bapak Ibu setiap kita untuk mengerti firman Tuhan. Jangan datang ke gereja dengan sikap hati yang asal-asalan. Apalagi nih banyak sekarang orang Kristen tuh kalau mau datang ke gereja singgah dulu di warung, mau beli kuota 1 giga. Supaya nanti kalau pendeta khotbah membosankan bisa lari ke Facebook, membunuh kebosanan ya sampai pendeta selesai khotbah. Nah, ini merupakan ciri atau contoh-contoh dari orang-orang yang tidak akan pernah mengalami pertumbuhan dalam firman, yang tidak akan pernah mengalami perubahan pikiran dan perubahan kehidupan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti firman. Saya punya satu kebiasaan ketika saya datang ke gereja. Saya suka duduk di bagian paling depan. Ya, bukan supaya saya dilihat oleh Pak Gembala, tidak, tetapi untuk membantu saya konsentrasi di dalam beribadah. Banyak orang lebih memilih suka di belakang, karena di belakang ya dia bisa melakukan hal-hal yang dia sukai. Ya, tanpa dia sadari bahwa banyak sekali firman yang kemudian dicuri oleh setan. Karena setan tidak mau kita mengalami pertumbuhan. Setan tahu hanya firman yang bisa menyebabkan kita mengalami pertumbuhan. Dan kalau firman Tuhan itu dicuri karena kita tidak mengerti, maka kitalah orang yang mengalami kerugian. Maka saya berharap dan saya berdoa buat setiap saudara yang mendengarkan saya di hari ini, bahwa engkau mau menaruh perhatianmu terhadap firman. Engkau mau sungguh-sungguh mendapatkan pengertian daripada firman agar perubahan terjadi di tengah-tengah kehidupan saudara. Ada benih juga yang jatuh di tempat yang berbatu-batu. Benih itu tumbuh tetapi karena tanahnya tipis, kebanyakan batu, maka akar itu tidak bisa tumbuh di atas batu. Dia hanya tumbuh sedikit saja, kemudian layu dan mati. Yesus mengatakan benih yang jatuh di tanah yang berbatu ini menggambarkan orang yang menerima firman. Kemudian dia bersuka cita, tetapi ketika datang penganiayaan akibat firman tersebut, maka dia pun menyerah. Saudara, Alkitab mengatakan setiap orang yang beribadah akan mengalami aniaya. Karena kepada kita bukan hanya dikaruniakan karunia untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Sebab penderitaan memiliki peran khusus dan peran itu sangat penting dalam pertumbuhan setiap kita. Tidak ada satu orang percaya dalam Alkitab yang dipakai Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang mengalami Tuhan tanpa mengalami penderitaan. Ya, semua mengalami penderitaan. Bahkan bukan hanya orang pilihan yang mengalami penderitaan. Orang di luar Tuhan pun menderita, betul enggak? Orang yang di dalam Tuhan mengalami penderitaan demi kebenaran. Sementara orang di luar Tuhan mengalami penderitaan karena tidak hidup di dalam kebenaran. Ya, kalau hidup dalam dosa awalnya nikmat, ujungnya menderita. Sementara hidup dalam kebenaran awalnya menderita, ujungnya membawa kenikmatan. Dan kalau kita mau benar-benar jujur dengan hidup ini, sebenarnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua kita akan mengalami penderitaan. Cuman kita dikasih pilihan mau menderita karena dosa atau mau menderita karena kebenaran. Nah, orang yang mengerti, orang yang dipenuhi dengan hikmat, orang yang dipenuhi dengan Roh Allah, mereka pasti akan memilih menderita karena kebenaran. Ya, karena ada upah yang besar bagi setiap mereka yang mengamalkan kebenaran. Maka jangan takut dengan yang namanya penderitaan. Penderitaan memang harus ada. Penderitaan memang akan ada dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah engkau tidak akan pernah menjalaninya sendiri. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita, khususnya ketika kita ada dalam badai kehidupan. Maka biarkanlah firman Tuhan tetap di dalam hati kita. Berolehlah pengertian. Dan jangan pernah takut dengan aniaya karena firman. Sebab ada upah yang menanti setiap orang yang mengamalkannya. Amin.